Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah pengantar sosiologi membahas tentang institusi sosial. Sebelumnya akan saya perkenalkan, nama saya Amri Rahim dan teman-teman saya Budi Diantara, Eva Liana, Herika, Ilianti Kolisa, dan Isna Hayani. Kami membahas tentang institusi sosial yang dimulai dari institusi keluarga, agama, dan pendidikan sebagai institusi sosial. Saya akan membahas yang pertama, yaitu keluarga sebagai institusi lembaga sosial. Lembaga keluarga adalah lembaga yang bersifat universal. Artinya seluruh masyarakat di dunia mengenal akan lembaga tersebut. Dalam kajian sosiologi, keluarga merupakan salah satu bentuk masyarakat dalam kesatuan sosial yang terkecil yang berfungsi untuk melangsungkan eksistensi kemasyarakatan melalui fungsi reproduksi dan sosial lembaga. Baiklah, perkenalkan, nama saya Budi Diantara. Sini saya akan melanjutkan hasil diskusi kelompok kami. Di mana di sini saya akan membaca proses terbentuknya lembaga keluarga. Kehidupan sosial masyarakat menginginkan adanya suatu keteraturan, ketentraman dalam berinteraksi, berkomunikasi untuk memenuhi jumlah kebutuhan dasar manusia, bahkan sampai pengawasan tanpa adanya lembaga sosial yang mengatur kehidupan masyarakat tidak akan terkendali sesuai kehendak bebasnya. Adapun ciri-ciri keluarga sebagai berikut, ada 5. Yang 1, merupakan suatu kelompok sosial yang terdiri dari berbagai usia dan jenis kelamin. Yang 2, minimal 2 orang dari mereka mempunyai hubungan sebagai suami istri yang diakui oleh masyarakat dan mempunyai anggota keluarga melalui suatu pernikahan yang sah. 3, mempunyai perangkat aturan sosial tertentu yang diakui dan dijalankan bersama-sama oleh seluruh anggota keluarga. Yang keempat, mempunyai fungsi pokok diantaranya fungsi produksi, ekonomi, sosial, dan perlindungan. 5. Yang terakhir, menepati tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu. Fungsi keluarga sebagai institusi lembaga sosial. Keluarga merupakan bagian dari masyarakat. Keluarga adalah kesatuan sosial yang terkecil yang terdiri dari seseorang, ayah, ibu, dan anak-anaknya yang menepati suatu tempat tinggal tertentu. Lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Fungsi keluarga sebagai institusi ada beberapa, yaitu ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan manusia. Kedua, membatasi kebutuhan manusia. Yang terakhir, menjaga kebutuhan masyarakat, menciptakan keharmonisan hidup masyarakat. Baiklah, saya Valiana akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai agama sebagai institusi atau lembaga sosial. Agama sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat, baik itu dari individu atau dari kelompok yang ada dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena hanya manusia yang mampu memahami serta membutuhkan agama tersebut. Agama merupakan fakta yang selalu muncul dalam bermasyarakat pada semua tingkatan kebudayaannya. Keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia, serta sikap egonya yang menghambat manusia tersebut untuk mengatur lalu lintas kehidupannya. Dengan demikian, manusia membutuhkan aturan-aturan yang berupa nilai-nilai yang tidak dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Peraturan-peraturan tersebut yang biasa kita kenal atau kita sebut dengan agama. Awalnya, agama bukan merupakan suatu ukuran status seseorang. Namun, pada saat sekarang ini, manusia menyadari bahwa agama merupakan kebutuhan dalam kehidupan rohani. Bahwasanya manusia membutuhkan agama dalam menjalani kehidupan, sehingga manusia dikatakan makhluk sosial. Contohnya, dalam kehidupan beragama, manusia dapat saling tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang agama sebagai institusi sosial. Tujuan suatu lembaga menjadi tujuan bagi golongan masyarakat tertentu yang perlu dipegang teguh. Sedangkan fungsi lembaga yakni peranan lembaga dalam sistem sosial yang mungkin tidak diketahui atau tidak didasari oleh golongan masyarakat tersebut. Kalau dikaitkan dengan agama, setiap agama memiliki tingkat kekekalan yang diyakini oleh penganutnya. Setiap agama telah memiliki tujuan yang jelas yang akan dijadikan pedoman bagi penganutnya. Dan setiap agama memiliki ciri khas yang membedakannya dengan agama lain. Misalkan dengan tata cara ritualnya. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa agama merupakan suatu institusi atau lembaga sosial yang akan tetap ada dan fungsional dalam masyarakat
Tanpa agama, masyarakat akan mengalami kegoncangan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pada prinsipnya, agama merupakan salah satu alat perekat dalam masyarakat, meskipun pada sebagian masyarakat agama merupakan persoalan pribadi yang tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain dalam menjalankannya. Pendidikan sebagai institusi atau lembaga sosial. Perbedaan lembaga pendidikan pada awalnya merupakan suatu yang tidak direncanakan atau disadari, melainkan hanya untuk memenuhi suatu kebutuhan dalam perkembangan selanjutnya. Barulah hal itu diketahui kegunaannya, dimengerti, dipahami, ditaati, dan dihargai, karena telah menjadi suatu yang dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Lahirnya lembaga pendidikan dalam masyarakat disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan kebudayaan yang dimiliki oleh manusia. Di negara-negara maju, banyak orang memperoleh pendidikan jauh lebih tinggi daripada keperluan yang dibutuhkan oleh pekerjaan mereka. Penganut teori komplit berpendapat bahwa terdapat lebih banyak faktor yang mungkin lebih penting, lebih berpengaruh, dan merupakan penyebab lahirnya lembaga pendidikan, yaitu 1. Untuk memenuhi kebutuhan akan status bagi orang-orang yang ingin merasa lebih hebat. 2. Ingin terbebas dari persaingan untuk memperoleh jabatan tertentu yang diperebut oleh orang-orang yang tidak memiliki ijazah. 3. Mempertegas jurang antar kelompok, etnik, dan subkultur kebudayaan khusus, serta menganatirikan orang-orang yang tidak diajar tata krama secara baik. Pendidikan itu adalah persamaan dengan adanya kebutuhan manusia untuk memenuhi hajat hidupnya. Pendidikan itu tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan kebudayaan yang dicapai oleh manusia. Semakin maju suatu masyarakat, semakin komplit permasalahan yang dihadapi, sehingga kebutuhan terhadap pendidikan juga semakin tinggi. Pendidikan sebagai institusi sosial yang dimaksudkan dalam uraian ini lebih diarahkan pada pendidikan formal persekolahan. Lembaga pendidikan dikembangkan sebagai suatu upaya sistematis untuk mengajarkan apa yang tidak bisa dipelajari secara mudah dalam lingkungan keluarga. Lembaga pendidikan primer ialah sekolah formal yang berawal dari atau bermula dari TK, taman kanak-kanak hingga sampai kepada perguruan tinggi, yang baik itu dalam hal dikelola oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Jika dilihat dari kepentingannya, lembaga pendidikan termasuk kepada sentient institution, yaitu lembaga yang dapat diterima oleh masyarakat. Kemudian kalau dilihat dari penyebarannya, maka pendidikan ini termasuk dalam general institution, yaitu menyeluruh, karena lembaga sosial yang terdapat hampir di seluruh masyarakat, seperti halnya dengan politik, keamanan, dan sebagainya. Lembaga pendidikan merupakan salah satu sumber kontrol sosial yang bertujuan untuk mengadakan perubahan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan institusi atau lembaga sosial yang dapat memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat berupa pengetahuan. Pendidikan akan selalu hadir dalam masyarakat pada semua tingkat kebudayaan, mulai dari yang bersahaja sampai pada kebudayaan modern.